Halo bos, jadi ketemu lagi ya. Semoga semua sehat-sehat saja. Oke, jadi ini saya di workshop lagi. Tadi habis nempak. Jadi kali ini saya bukan membahas masalah mandau buatan saya, tetapi di sini saya mencoba untuk menanggapi tentang sesuatu, yaitu tadi malam saya kaget buka YouTube, tiba-tiba ada salah satu YouTuber, yaitu Mas Gondrong Labanan dari Berau ya kalau nggak salah, Berau. Nah itu beliau meminta maaf masalah video beliau yang membawa mandau, meminta maaf kepada seluruh masyarakat Dayak. Jadi gini bos, saya pernah nonton video beliau itu ya, yang membawa mandau. Saya tidak akan menceritakan detail videonya, tapi ya intinya mungkin banyak yang sudah nonton juga video itu. Jadi sebetulnya gini, seperti yang saya bilang kemarin tentang penyebutan, tentang istilah bahasa adat kami, bangsa suku Dayak itu kan berbeda-beda. Nah, kebetulan yang beliau bawa itu adalah mandau dari salah satu subsuku Kenyah ya. Nah, yang biasa disebut itu Baing. Oke. Jadi kalau saya menanggapi video video beliau yang membawa mandau itu, sebetulnya sih nggak terlalu fatal sih ya kesalahannya. Ya mungkin ada yang menganggap atau menilai itu fatal, tapi kalau dari saya dilihat dari sudut pandang YouTube atau entertain ya, hiburan, itu sebetulnya nggak terlalu fatal kalau dari dunia hiburan. Tetapi kalau dilihat dari segi hukum adat dan hukum negara, itu apa ya, termasuk salah gitu ya. Salahnya itu bukan salah apa ya, jadi beliau itu kurang memahami sebetulnya. Kalau menurut saya beliau kurang memahami tentang mandau atau mengenai hukum adat atau hukum negara. Oke bos, jadi yang saya maksud tentang hukum adat dan hukum negara itu yang seperti apa? Jadi gini, ini banyak yang kurang memahami sebetulnya tentang benda tajam ya, terutama senjata. Jadi gini, negara itu juga memiliki hukum. Negara itu memiliki hukum tentang aturan-aturan membawa senjata atau benda tajam. Nah itu isinya begini: kita diperbolehkan membawa benda tajam jika sesuai pada tempat dan fungsinya. Maksudnya itu tidak merugikan orang lain ya, selama tidak merugikan orang lain itu boleh. Tidak merugikan atau mengancam keselamatan orang lain itu boleh. Itu dari segi hukum negara, intinya seperti itu. Jika dari hukum adat, maka seperti mandau dan benda tajam lainnya atau pusaka lainnya, itu kan hanya dikeluarkan saat-saat acara-acara tertentu ya, acara-acara adat lah ya. Jadi itu bukan hanya mandau saja, tetapi yang lain juga seperti itu. Terutama seperti keris. Nah, keris itu kan boleh dibawa
dan digunakan hanya acara-acara tertentu, acara-acara adat seperti ritual. Kalau di Bali itu digunakan sebagai mungkin ada teman-teman yang dari Bali ya. Kalau seandainya saya salah, tolong dikoreksi. Karena saya dulu pernah ke Bali. Nah, di Bali itu mereka menggunakan keris itu untuk hiburan. Salah satu penggunaan keris itu untuk hiburan, yaitu tarian-tarian tradisional mereka. Nah, mereka menggunakan keris, membawa keris, sama seperti kami orang Dayak melakukan suatu tarian hiburan, itu membawa mandau ya, tetapi tidak di tempat umum atau tempat publik, seperti Mas Gondrong Labanan itu videonya dia membawa mandau masuk ke Mabes TNI. Saya sempat kaget juga. Banyaknya orang yang tidak mengetahui tentang adat kami ya, tentang hukum adat, hukum negara itu banyak. Seperti Mas Gondrong Labanan kemarin itu kan sebetulnya dia bukan salah sih sebetulnya kalau menurut saya, tetapi beliau kurang memahami aturan-aturan hukum adat dan hukum negara. Nah, jadi alangkah baiknya kami sebagai orang Dayak itu memberikan edukasi dengan tujuan ya mengenalkan mandau-mandau, yang mana yang boleh digunakan, yang mana yang tidak boleh digunakan. Nah, itu saya rasa kita harus mengenalkan, karena jangan sampai terjadi yang seperti itu kan, kasihan Mas Gondrongnya. Oke bos, jadi seperti video saya kemarin, masalah ambang itu ya, itu jika diartikan ke Indonesia adalah mandau yang bisa dibawa untuk bekerja. Nah, di situ bos, yang salah satu pemahaman yang harus dipahami oleh masyarakat banyak, tidak cuma kami orang Dayak, tapi juga orang luar. Mandau mana saja yang boleh dibawa? Ya, seperti saya sering membawa ambang, mandau kerja ya, atau ambang itu sering saya bawa dari rumah menuju workshop, atau kadang saya pergi mancing. Itu sering saya bawa dan saya pakai di pinggang. Gimana ya? Polisi itu kadang saya ketemu polisi TNI itu sering, karena jarak dari rumah ke workshop saya ini itu kurang lebih setengah jam atau 30 menit. Jadi selama perjalanan itu banyak pos polisi yang saya lewati, kemudian kadang berpapasan ya, atau bersebelahan pada saat di lampu ini lalu lintas persimpangan itu, bersebelahan dengan polisi atau TNI. Tapi mereka tahu, melihat dari penampilan kita itu udah tahu saya mengenakan sepatu boot, terus kadang juga saya membawa pancing. Nah, jadi itu sesuai gitu loh ya, itu sesuai dengan apa yang saya lakukan, itu kegiatan yang saya lakukan itu apa, itu sesuai. Jadi wajar kalau mereka menilainya begini, oh ya nggak apa-apa karena ini kan mau mancing, mau masuk hutan, terus dilihat pakai sepatu boot, mungkin mau berladang atau mau berkebun, jadi ya nggak ada masalah. Tetapi jika kita membawa mandau atau ambang ya, mandau kerja atau ambang itu dengan pakaian yang biasa, terus kita ke tengah kota, apalagi seperti yang dilakukan Mas Gondrong Labanan, itu memang salah. Tapi jika ya itu tadi saya bilang, kalau kita tidak memahami aturannya ya itu deh jadinya bos, kasihan. Saya juga subscriber beliau, tapi untuk channel Gondrong Labanan itu mancing. Nah, sedangkan video yang membawa mandau dan klarifikasi
permintaan maafnya itu adalah channel yang satunya, Mas Gondrong Labanan, Mas Gondrong ya, Gondrong Labanan New. Nah itu dia. Oke, jadi saya juga, karena saya sebagai YouTuber mancing juga sih sebetulnya, saya punya channel mancing. Jadi kami di Kalimantan Timur ini banyak YouTuber mancing, YouTuber budaya, YouTuber permasalahan mandau, itu banyak kok. Jadi banyak YouTuber tentang kuliner juga banyak ada. Jadi kami biasanya sih saling kenal. Kami kenal satu sama lain tuh kenal. Nah, jadi kemarin itu dengan Mas Gondrong itu sebetulnya saya sudah lihat video itu. Sebetulnya saya mau negur. Saya mau komen, mau negur beliau, tapi saya coba pantau lah perkembangan selanjutnya seperti apa. Dan ternyata beliau pulang kampung ke Tulungagung, ke Jawa. Nah, setelah beliau balik dari Jawa, langsung beliau membuat video klarifikasi karena ada yang mungkin ada yang keberatan. Oke, nggak apa-apa sih ya, kalau Mas Gondrong yang nonton, nggak apa-apa bro, santai aja. Kami salut kok dengan beliau karena beliau mau mengakui dan meminta maaf, karena beliau memang juga kurang paham ya tentang itu. Dan itu saya akui, beliau itu oke punya ya, beliau salah, beliau meminta maaf, dan itu salah satu jiwa kesatria ya. Oke bos, jadi videonya mungkin itu aja kali ini. Oh ya, buat teman-teman yang rencana mau pesan dan sudah kirim messenger ke FB saya, mohon maaf sekali, ini kerjaan saya banyak bos, numpuk. Ini aja baru jadi 3, belum jadi sih, masih seperti ini. Nih, belum dirapikan, belum digerinda. Ini baru 1 yang udah mulai kelihatan bentuknya. Nih. Masih ada 2 lagi, jadi ada 3. Dan kayaknya masih ada 2 atau 3 lagi yang belum saya kerjakan, yang belum saya tempa. Jadi kemungkinan masih lama. Nanti kalau saya udah ready lagi, udah siap, nanti akan saya buat videonya. Oke, jadi saya akan beritahukan apabila pembuatan mandau cuma tinggal 1. Nanti saya kasih informasi. Oke bos, jadi sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa. Bye.